Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kalian ingin membuktikan apa sih? Baik Adi ataupun Arsen menoleh pada Sheila yang baru saja bertanya. Sheila turut mendongak menatap bergantian Adi maupun Arsen. Mukanya terlihat kesal. Susah ya kalau sudah berurusan dengan orang seperti kalian. Sheila menghela napas gusar. Memangnya kenapa kalau aku selingkuh? Memangnya kenapa kalau Leo berkhianat? Bukannya kesalahan kami didasari oleh keegoisan kalian berdua. Sheila, peringat Arsen. Apa? Sheila memberi pelototan tajam kepada sang suami setelah bangkit berdiri. Oke, aku akui aku memang pacaran dengan Leo. Kenapa? Karena kamu gak pernah menganggap aku sebagai istri. Kamu pikir aku tahan diperlakukan seperti itu? Shell, udah. Kali ini Leo yang bersuara. Gak bisa, Leo. Semua orang yang ada di sini harus tahu bagaimana sebenarnya bos mereka. Lagi-lagi Shell bergantian menatap mereka berdua. Kalian bangga mempermalukan kami berdua di hadapan karyawan kalian, hah? Biar kalian tahu, aku sama Leo saling suka bahkan jauh sebelum aku dijodohkan sama kamu. Arsen, aku senang karena kamu menolak perjodohan itu. Tapi dengan entengnya kamu datang ke hidup aku. Adi Wangsa, aku gak pernah suka sama kamu. Aku pacaran sama kamu karena kehendak papa aku. Karena menurut papa gak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini selain menikah dengan seorang CEO. Setelah itu tiada angin tiada hujan, kamu justru tiba-tiba melamar aku. Arsen, sebenarnya mau kalian berdua apa sih? Kalian memperebutkan aku bukan karena cinta, melainkan karena dendam antar kalian berdua. Kalian merusak masa depan dan kebahagiaan aku karena keegoisan kalian sendiri. Dan aku pikir, setelah aku menikah dengan Arsen, aku akan bahagia. Sayangnya aku salah besar. Bahkan baru seminggu aku menikah dengan kamu, batin aku berteriak minta pisah. Saat itulah aku mencari Leo lagi. Dia yang sudah menyerah atas diriku. Aku yang meminta dia untuk jeti milikku. Apa aku salah? Aku tanya apa aku salah? Kamu salah. Balas teriak Arsen yang ikut berdiri menunjuk Sheila. Saya nggak pernah tahu kalau kamu sedang menyukai orang lain. Yang saya tahu adalah ayah kamu yang selalu meminta saya untuk menikahi kamu. Bukan hanya serta-merta dendam saya ke Adi Wangsa. Saya juga masih punya akal sehat kalau saya tahu ada seseorang di hati kamu, Sheila. Cinta itu gak bisa dipaksakan, tapi saya gak pernah membuat kamu kekurangan apapun. Bilang aja kamu mau membela diri, Mas. Laki-laki seperti kamu gak pantas dijadikan suami. Seharusnya papa tahu gimana sikap kamu. Papa pasti akan menyesali keputusannya seumur hidup. Sheila mengulum bibir menahan tangis. Restoran itu pun berisi suara teriakan histeris Sheila. Saat Leo berdiri dan hendak menenangkan Sheila, wanita hamil itu mengalami kontraksi. Sakit. Sheila mencengkeram kuat lengan Leo demi menahan sakit. Shell, kamu kenapa? Tanya Leo panik. Sakit, Leo. Sakit banget. Minggir. Arsen menepis tubuh Leo dan segera menggendong Sheila. Kita ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang lagi Arsen membawa Sheila keluar dari sana dengan disusul Randy. Randy yakin dirinya sedang dibutuhkan oleh Arsen. Sementara saat Reina ingin ikut mengejar, Zain menarik tangan Reina. Zain menggeleng pelan pertanda lebih baik Reina tidak perlu ikut campur. Seperginya mereka, restoran itu pun menjadi senyap. Adi Wangsa menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan. Wajahnya terlihat lelah akan pertengkaran ini. Pak Adi, panggil Leo pelan. Saya nggak pernah menaruh curiga sedikit pun kepadamu, Leo. Karena kepercayaan saya kamu bebas melakukan apapun tanpa saya sadari. Maafkan saya. Saya menyadari kesalahan saya, Pak. Leo menunduk dalam. Saya nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Kamu dipecat. Pak Adi. Leo mendongak, melotot tak percaya. Kamu gak dengar? Tanya Adi sambil menatap tajam Leo. Jangan pernah muncul lagi di hadapan saya. Leo meneguk salivannya sendiri. Ia menghela napas serta menatap ke sekeliling sekali lagi sebelum benar-benar pergi dari sana.
Lagi-lagi Adi hanya dia membuat semuanya menjadi khawatir. Sonya selaku sekretaris Adi bangkit berdiri dan menyentuh pundak pria itu. Pak Adi gak apa-apa? Tanyanya cemas. Adi tersenyum getir sambil menggeleng. Saya baik. Kalau sudah selesai makannya kalian boleh pulang. Saya gak akan pulang tanpa Anda. Ucap Sonya lagi. Sonya, saya perlu waktu sendiri. Tapi, Pak. Adit memberi kode dengan gelengan kepala sehingga Sonya menghentikan kalimatnya. Ya sudah kalau begitu kita pulang dulu. Pak. Terima kasih atas makanannya. Ujar Adit yang lalu bangkit berdiri dan membungkuk singkat. Setelah mendapat anggukan dari Adi, barulah Adit menarik Sonya untuk ikut bersamanya. Kini hanya tersisa Reina dan Zain di sana. Ayo pulang, Rain. Ujar Zain lalu. Zain bangkit berdiri disusul dengan Reina. Tatapan Reina tak lepas dari Adi sepanjang ia berjalan. Ada kecewa yang mendalam dari sorot mata kosong seorang adiwangsa. Hingga saat dirinya melewati meja Adi, langkah Reina terhenti. Zain berbalik menghadap Reina. Rain, panggilnya. Duluan aja, ucap Reina. Zain menghela napas sebelum memutuskan untuk beranjak pergi dari sana. Leo, teriak Adit yang terlihat emosi. Langkah lebar Adit menghampiri Leo yang berbalik menghadapnya. Yuk! Tanpa aba-aba Adit langsung memberikan satu tinjuan di wajah Leo. Sonya sontak berteriak ketakutan. Brengsek lo! Umpat Adit. Yuk! Sekali lagi wajah Leo diserang oleh Adit. Salah gue nganggap lo teman. Anjing! Bisa-bisanya lo mengkhianati bos lo sendiri. Terus-menerus Adit memukuli Leo sampai membuat Sonya panik. Adit, udah. Please, jangan kayak gini. Mohonnya, tapi tak berani untuk melerai sampai matanya menangkap sosok Zain yang baru saja keluar. Zain, TOLONGN ini mereka berantem. Teriaknya memanggil. Zain melotot lebar dan segera berlari menghampiri. Ia menarik tubuh Adit agar menjauh. Apa-apaan sih lo berdua? Bentaknya. Dia harus dikasih pelajaran. Zain. Biar mampus. Kecam Adit. Sayang tenaga lo, Dit, kalau harus meladeni orang yang gak punya otak seperti dia. Ujar Zain sebelum menghadap pada Leo yang ngos-ngosan akibat babak belur. Selamat ya. Hari ini lo berhasil membuktikan seberapa rendahnya diri lo. Zain meludah tepat di depan Leo. Ayo pergi dari sini. Ajak Zain kemudian. SYLANN. Teriak Leo yang menghentikan kembali langkah mereka. Lo semua gak ngerasain gimana ada di posisi gua. Gua cuma mau balas dendam ke Arsen karena dia udah NJREBUTSHELLA. Gua pengen Arsen bangkrut. Dasar gila. Adit hampir naik pitam dan menghajar Leo lagi, namun ia dihalangi oleh Zain. Gue akui Pak Arsen egois. Ujar Zain pada Leo. Tapi kalau lo mencintai Sheila setulus hati lo, seharusnya lo berani menampakkan diri di depan wajah ayahnya Ibu Sheila dan berkata pada beliau bahwa lo ingin mempersunting putrinya. Atau minimal lo ngomong sama Pak Arsen atau Pak Adi. Tapi apa yang lo lakuin? Usaha lo dalam mempertahankan hubungan lo dengan Ibu Sheila sedikit pun gak ada. Dasar pengecut. Leo terhenyak mendengar kalimat tersebut. Dan sekarang lo lihat sendiri. Sikap pengecut lo membuat semua orang yang lo cintai menderita. Zain pikir ia sudah cukup bicara. Lantas ia beranjak pergi dengan disusul oleh Adit dan Sonya. Di belakang mereka Leo berteriak frustasi. Benar ya orang kaya itu emang ribet banget. Gak ngerti gue. Gumam Reina semenjak ia masih diam berdiri di sisi Adiwangsa. Pak Adi, boleh saya duduk? Reina bertanya sehingga membuat Adi tersentak kaget dalam lamunannya. Kenapa gak pulang? Balik tanya Adi. Nah itu, saya gak tahu mau pulang sama siapa. Semuanya main tinggal aja. Alibi Reina padahal sebenarnya dia yang menolak ajakan Zain tadi. Adi mendengus geli. Ya sudah, duduk dulu. Adi menunjuk kursi di hadapannya. Terima kasih. Ujarnya sembari tersenyum sungkan. Reina duduk di kursi yang Adi tunjuk. Pak Adi jangan melamun terus, nanti kesambet loh. Peringat Reina. Gak ada yang melamun. Jawab Adi padahal begitu jelas tatapannya kosong. Saya tahu Pak Adi pasti syok setelah kejadian tadi. Menurut saya ada kalimat Ibu Sheila yang salah soal perasaan Anda. Iya,
Sheila menganggap saya tidak pernah mencintainya. Padahal perjuangan saya sampai sejauh ini. Saya bahkan rela menyewa kamu untuk bisa mendapatkannya kembali. Tapi ternyata dia hanya menganggap perasaan saya bercanda. Reina mengangguk pelan. Saya mengenal baik Arsen. Dia memang tipikal orang yang menganggap cinta itu gak penting. Temperamennya juga buruk semenjak ia kehilangan ayahnya. Jadi wajar kalau Sheila tertekan. Padahal memang seperti itu sikap Arsen ke semua orang. Adi mengembuskan napas panjang. Biarpun begitu Arsen tetap setia ke Sheila, sampai kamu muncul. Ya, gimana Arsen gak tertarik? Kamu cantik, baik, humoris juga. Kamu mampu mengimbangi sikap Arsen. Saya juga awalnya tertekan, Pak. Tapi saat saya ingin menyerah, saya bisa melihat bahwa Pak Arsen yang dulu sedang terjebak dalam keras dirinya yang sekarang. Saya beruntung bisa menemukan kamu, Reina. Kamu yang membuka mata saya. Kalau gak ada kamu, sekarang saya masih berharap pada Sheila. Terima kasih. Saya juga senang bisa kerja sama dengan Pak Adi. Reina mengumbar senyum. Kalau begitu, kontrak kamu akan saya batalkan. Tapi jangan khawatir, saya akan tetap memberi bonus seperti yang saya janjikan. Saya rasa itu gak perlu, Pak Adi. Saya sudah mengambil bonus saya, yaitu Pak Arsen. Lagi-lagi Adi dibuat mendengus geli. Sayang sekali ya, Arsen tidak melihat kamu yang tampil beda malam ini. Padahal kamu terlihat sangat cantik. Reina sedikit terhenyak akan pujian yang satu itu. Terasa seperti tulus dari hati. Saya tampil begini bukan untuk Pak Arsen kok. Kebetulan aja banyak baju baru di rumah. Jadi saya cobain aja. Adi tertawa kecil. Hadiah dari Arsen? Ya, tebaknya lalu. Kok tahu? Memangnya dari siapa lagi? Iya, sih. Reina cengengesan. Saya merasa terhibur berkat kamu. Gitu. Ya, syukurlah kalau begitu. Mau pulang sekarang? Tawar Adi. Sebenarnya saya greget dari tadi. Bisik Reina. Oh iya, kenapa? Adi mendekatkan wajahnya. Makanannya enak, tapi kok gak dihabisin? Tawa Adi kembali pecah. Reina, tadi kan suasananya lagi panas. Adi geleng-geleng kepala. Kalau gitu saya aja yang habisin. Ya, Pak Adi mau nungguin saya, kan? Adi mengangguk. Silahkan, semuanya buat kamu. Sekalian bungkus untuk ayah di rumah. Nah, ide bagus. Reina tampak antusias. Adi memanggil pelayan untuk menyiapkan hidangan yang baru. Diam-diam Adi memandangi wajah ceria Reina. Suaranya, senyumnya, kepolosannya, entah bagaimana membuat jantung Adi berdebar. Untuk yang kesekian kali Adi mengambil keputusan yang salah. Seharusnya ia tak mempertemukan Reina dengan Arsen. Rain, boleh saya tanya sesuatu? Adi bersuara lagi. Boleh. Pak Adi mau nanya apa? Kamu beneran suka sama Arsen? Reina berhenti mengunyah. Ia tersenyum lalu mengangguk beberapa kali. Saya beneran suka sama Pak Arsen. Jawabnya tanpa pikir panjang. Ada rasa ngilu terjerat dalam hati seorang adiwangsa. Akhirnya Reina sampai ke penthouse miliknya dengan perasaan penat. Reina menghela napas lelah sembari membuka smart lock pintu. Saat Reina memegang knop, ponselnya berdering pertanda ada panggilan masuk. Reina memeriksanya dan ternyata berasal dari Arsen. Reina mengangkat panggilan tersebut sambil membuka pintu dan berjalan masuk. Halo. Mulai Reina. Kamu di mana? Tanya Arsen yang sedang duduk berada di koridor rumah sakit seorang diri. Baru aja sampai rumah. Pak Arsen masih di rumah sakit? Ya. Iya. Diantar siapa? Sama. Reina menggantung kalimatnya. Kalau dia bilang diantar oleh Adi, Arsen pasti akan sangat marah. Sama Adit. Soalnya tadi kan Pak Randy ninggalin. Bohong Reina pada akhirnya. Saya kira kamu ikut bareng Randy tadi. Saya keburu panik, takut anak saya kenapa-kenapa. Reina tersenyum sambil berjalan masuk ke kamarnya. Sebelumnya Reina sempat memeriksa kalau ayahnya sudah tertidur lelap. Gak apa-apa, Pak. Saya paham. Gimana keadaan Ibu Sheila? Sudah mendingan. Tapi harus dirawat paling gak sampai besok. Baguslah kalau gitu.
Pak Arsen, jangan ngebahas apapun dulu sama Ibu Sheila, terutama soal masalah tadi. Reina duduk di tepi kasur. Saya juga tahu. Tapi saya tetap akan menagih ucapan Sheila nanti. Ucapan? Apa? Dia bersedia ditalak kalau ketahuan selingkuh. Reina membulatkan matanya perkara kaget. Pak Arsen serius mau menceraikan Ibu Sheila. Mulut Reina sampai keluh. Kenapa enggak? Saya kan punya kamu. Enteng banget ngomongnya. Gumam Reina. Saya mau sama kamu. Ujar Arsen sekali lagi. Seketika jantung Reina berdegup kencang. Terus, anak Pak Arsen gimana? Reina mencoba meluruskan topik lagi. 80% hak asuh anak pasti jatuh ke tangan saya. Asal kamu mau merawatnya. Saya pasti akan merawatnya, Pak Arsen. Arsen tersenyum teduh mendengarnya. Terima kasih. Reina terkekeh pelan. Wah, sepertinya ini pertama kali Pak Arsen mengucap terima kasih ke saya. Masa sih? Iya loh. Kapan lagi coba? Arsen mencoba mengingat-ingat. Tapi sepertinya memang tidak pernah. Tapi ada satu yang masih mengganjal di hati saya. Rain. Apa itu? Saya masih ragu apa benar anak yang dikandung Sheila adalah anak saya. Kok Pak Arsen sampai mikir ke situ? Kamu lupa Sheila tadi bilang apa? Dia selingkuh dengan Leo saat pernikahan kami masih 1 minggu. Jadi ada kemungkinan kalau anak itu adalah anak Leo. Caranya biar tahu gimana? Tidak ada cara lain selain menunggu kelahirannya. Satu-satunya cara adalah dengan tes DNA dan kalau anak itu terbukti bukan anak saya. Tatapan Arsen menajam. Saya akan menjamin kesengsaraan mereka. Bahkan dari suaranya saja sudah membuat bulu kuduk Reina meremang ngeri. Ya sudah, lebih baik kamu tidur sekarang. Ucap Arsen lagi. Oke. See you. Arsen memutuskan panggilan tersebut, menyisakan Reina dalam keheningan kamarnya. Apa memang semudah itu gue bisa menikah dengan Arsen? Gumam Reina seorang diri. Entah kenapa gue ngerasa gak akan semudah itu. Ting! Lift terbuka saat Zain sedang menunggunya dan ternyata Hengki sedang berada di dalam. Zain menghela napas. Jiwanya yang lelah pasti akan semakin lelah kalau sudah dihadapkan oleh Hengki. Yao! Selamat pagi, bro. Seru Hengki dengan semangat tempat 5. Pagi. Jawab Zain lesu. Mau tak mau ia tetap masuk lalu menekan tombol lift. Pucat amat muka lo. Abis ngapain aja semalam? Hayo. Hengki menggodai. Apaan sih? Kai. Gue capek banget. Kerjaan gue numpuk. Zain menyendarkan kepalanya di dinding lift sembari menunggu. Ya, bagaimana tidak? Zain bekerja di 2 kubu sekaligus. Dia harus pintar-pintar mengatur waktu agar tidak bentrok satu sama lain, sampai berpotensi ngedrop. Demi anak istri di rumah lo harus semangat. Bro, lo mah enak bentar lagi juga jadi manajer. Lah temen lo yang satu ini jadi karyawan juga gak kelar-kelar. Padahal mah impian gue pengen jadi direktur. Keluh Hengki menunjuk dirinya sendiri. Lo disuruh ngerjain proposal aja gak kelar-kelar. Hengki cengengesan. Ting! Mereka sampai di lantai yang dituju. Keduanya berjalan keluar berdampingan. Lo lihat Reina gak? Tanya Zain. Ngapain lo nyari Reina? Jangan-jangan bener ya gosip tentang Reina yang Sasimo. Ya Allah, Sob. Lo gak usah ikut-ikutan dah. Ingat bini di rumah. Yo. Si goblok. Zain menjita kepala Hengki. Gimana bisa jadi direktur kalau gosip aja masih dipercayai? Gue pindahin ke departemen lain juga loh. Weh, jangan dong. Kenapa? Merdeka lo karena ada gue di sini? Hehehe. Selamat pagi. Dari belokan sosok Reina muncul. Nah nih dia yang lo cari muncul. Celetuk Hengki. Kak Zain nyariin aku. Tanya Reina. Iya. Zain menghadap Hengki lebih dulu. Ya udah lo duluan aja. Ada yang mau gue omongin sama Reina. Usir Zain. Ya elah gue nguping aja kenapa. Enak aja. Dah sono. Hengki menyinyir sesaat sebelum akhirnya memilih untuk pergi. Ada apa? Reina bertanya lagi. Semalam pulang sama Pak Adi? Tanya Zain. Reina mengangguk. Aku merasa gak enak ninggalin Pak Adi sendirian makanya aku hibur sebentar.
Pak Adi ngizinin. Ya diizinin dong. Reina menaik turunkan alis karena merasa bangga. Bagus deh kalau gitu. Hehe, ya udah aku duluan ya. Zain tersenyum dan mengangguk. Reina berbelok dan hendak pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika mendapati Arsen yang melangkah mendekatinya. Dengan kasar Arsen menarik tangan Reina dan menyeretnya dari tempat tersebut. Aduh, Pak. Sakit. Raung Reina yang ingin melepaskan diri. Dilihat dari sikap dan raut mukanya jelas Arsen sedang marah. Gawat. Apa Arsen mendengar pembicaraannya dengan Zain barusan? Pak Arsen, lepasin. Arsen membawa Reina masuk ke dalam lift. Hampir semua orang melirik ke arah mereka dengan pandangan heran. Namun Arsen sama sekali tak menghiraukan hal tersebut. Berbeda dengan Reina yang merasa sangat malu. Keluar. Titah Arsen pada beberapa karyawannya yang berada di dalam lift. Mereka semua menurut. Barulah Arsen melangkah masuk dengan masih menarik paksa Reina. Setelah pintu tertutup, Arsen memojokkan Reina sambil menatap Reina dengan tajam. Pak Arsen, kenapa sih? Ngapain kamu ngobrol dengan dia? Memangnya dia siapa? Pertanyaan tersebut membuat Reina gelagapan sekaligus bingung. Dia siapa? Zain? Siapa lagi? Kamu punya hubungan apa sama dia? Reina menggeleng kekeh. Sumpah ya, Reina sampai ketakutan seperti itu cuma karena rasa cemburu Arsen. Reina sampai berpikiran buruk kalau Arsen mendengar obrolannya. Tapi ternyata hanya karena Zain. Ngomong yang jujur, saya gak ada apa-apa sama dia. Awalnya dia supervisor saya, Pak. Cuma itu. Tapi kok senyum-senyum? Ya itu cuma antar kesopanan aja. Pak Arsen sendiri yang mengajarkan saya untuk sopan santun ke Reina. Dia membeku karena tiba-tiba saja Arsen mengecup leher Reina. Bukan hanya itu. Reina menahan napas karena ternyata Arsen sedang membuat tanda kepemilikan di leher jenjangnya. Pak Arsen, kak, kita sedang berada di dalam lift loh. Peringat Reina sambil mendorong tubuh Arsen. Semuanya akan terbongkar kalau pintu lift terbuka dan seseorang melihat mereka. Pak Arsen, lepas. Arsen menjauhkan diri. Ia tersenyum puas melihat karya seninya terlihat jelas di leher Reina. Pak Arsen. Kesal Reina yang lalu memegangi lehernya. Dengar. Arsen mengangkat dagu Reina. Tanda itu membuktikan bahwa kamu hanya milik saya. Kalau ada orang lain menggoda kamu, cukup tunjukkan saja tanda itu pada mereka. Dan kamu jangan khawatir. Untuk kedepannya tanda itu akan selalu ada di leher kamu. Reina melotot lebar sementara Arsen keluar dari lift. Dari tempatnya berdiri Reina mencak-mencak kesal. Dasar cowok nyebelin. Umpatnya.